Halo Sobat Weaver, berjumpa lagi dengan saya dalam how-to video untuk Success Factors. Dalam talent management, terutama pada fase objective setting, suatu organisasi itu pasti membutuhkan suatu cara di mana objektif para employee-nya itu bisa selaras antara yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana di dalam Success Factors sebuah objektif itu bisa diselaraskan nih oleh pihak-pihak yang terkait ataupun level-level yang terkait gitu ya, sehingga terciptalah alignment yang baik di dalam organisasi. Kenapa sih kita butuh alignment? Tujuannya adalah supaya setiap employee itu tahu bahwa setiap objektif yang dia emban dalam satu periode tertentu itu sebenarnya saling berkesinambungan antara employee yang satu dengan employee yang lain. Nah, dengan demikian dia mengerti apa yang ditargetkan untuk dia pada tahun tersebut misalnya ya, itu semata-mata merupakan bagian yang ingin dicapai atau target yang ingin dicapai oleh organisasi tersebut. Dengan demikian diharapkan timbul engagement yang lebih baik dari employee tersebut. Oke, sekarang kita lihat ya gimana caranya kita mengatur objective alignment dalam Success Factors. Nah, sekarang saya sudah mengakses halaman login untuk demo Success Factors. Nah, di sini kita lihat bahwa kita diharuskan untuk memasukkan username maupun password ya sebelum kita masuk ke dalam Success Factors. Saya akan masukkan user demonya. Nah, jadi Success Factors ini sebenarnya adalah cloud application ya. Jadi yang kita butuhkan dalam aksesnya cuma dua sebenarnya. Jadi kita cuma butuh internet browser sama internet connection. Sama tadi user password gitu ya. Nah, begitu kita masuk itu nanti kita akan tampil yang pertama kali itu adalah homepage-nya. Jadi di sini homepage-nya sebenarnya udah intuitif gitu ya. Orang yang baru pertama kali login ke dalam Success Factors pun dia akan kira-kira bisa tahu sebenarnya apa sih yang harus dia kerjakan. Nah, berhubung tadi kita kan mau lihat bagaimana caranya kita men-setting alignment ya di dalam objektif. Nah, caranya kita masuk ke dalam menu objektif dulu atau menu goal gitu ya di dalam Success Factors. Kita klik navigation menunya di atas, terus kita klik goals. Nah, di sini nanti kita akan otomatis terbuka terhadap goal plan yang sedang kita kerjakan gitu dalam tahun ini. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah goal plan extended untuk tahun 2019 gitu buat si Jeff Hill ini. Nah, jadi untuk Success Factors dalam mengatur alignment itu kita ada yang namanya fungsi cascade. Bagaimana caranya kita melakukan cascade? Nah, tadi di goal plan yang sudah kita buka atau objective plan yang sudah kita buka, kita tinggal scroll aja untuk kita pilih objektif mana yang mau kita cascade. Ini contohnya saya scroll ke bawah ya sedikit untuk punya job field. Nah, saya mau pilih objektif yang forecasting to future cost accurate to 5% gitu ya. Jadi, dia diharuskan membuat forecast gitu ya, perkiraan untuk future cost-nya itu akurat gitu ya, dengan toleransi 5%. Nah, ini tinggal saya pilih aja, saya klik checkbox yang ada di sini, saya centang. Kemudian saya scroll ke menu yang bagian atas sebelah kanan. Nah, saya klik actions. Kemudian saya klik cascade. Nah, begitu saya klik cascade, itu nanti akan ada pop-up Windows gitu ya yang akan muncul. Oke, nah sekarang kita sudah mengakses pop-up Windows yang akan dimunculkan ketika kita mau mengcascade sebuah objektif. Nah, sebenarnya pada dasarnya pop-up Windows ini adalah informasi yang menunjukkan siapa aja sih orang yang bisa kita cascade. Dalam hal ini si Geoff Hill ini bisa mengcascade KPI-nya dia ke direct reportnya dia, hanya direct reportnya dia, jadi bawahnya dia. Kemudian di sini juga kita ada informasi namanya siapa, jabatannya siapa, kemudian bawahan kita itu punya bawahan atau tidak gitu ya. Jadi number of team members-nya dia itu berapa. Kemudian di sini juga informasi di kolom keempat ini ada KPI yang sebenarnya sudah tercascade. Jadi sebelum ini dia sudah mengcascade KPI-nya dia ke 5 orang anak buahnya dia.
Nah, tugasnya kita adalah untuk menambahkan cascade kepada anak buah yang lain. Sini misalnya saya kasih contoh si Gordon Elliston. Nah, begitu saya klik Gordon Elliston, gitu ya. Kemudian saya klik next. Nah, nanti di sini saya akan kebuka detail dari KPI yang saya punya itu. Jadi ada visibility-nya, kategorinya kelihatan, goal name-nya kelihatan, metriknya seperti apa, serta weight-nya seperti apa. Nah, di sini sebagai atasan, saya juga bisa merubah gitu penamaan atau bahasa yang saya gunakan untuk menurunkan KPI saya tersebut atau objektif saya tersebut kepada bawahan saya. Jadi tidak mesti sama gitu dari sisi penamaan, dari bobot gitu. Yang penting di sini tujuan kita adalah membuat alignment. Jadi ada keterkaitan antara KPI yang saya punya dengan KPI yang akan nanti ditanggungjawabkan kepada anak buah saya. Nah, di sini kita misalnya saya mau merubah untuk si siapa namanya tadi Gordon ini, saya mau ganti bobotnya jadi 20% gitu. Nah, setelah saya ganti, setelah itu saya klik cascade. Nah, begitu saya klik cascade, dia akan otomatis ke-create objektif di sisi bawahnya tersebut dengan ada semacam keterkaitan gitu dengan saya punya. Setelah tadi kita cascade, kita akan kembali lagi ke menu objective plan yang tadi kita buka ya. Nah, tapi setelah kita cascade akan ada informasi tambahan di bawah KPI-nya kita. Di situ akan diinformasikan siapa aja orang-orang yang sudah kita cascade. Contohnya di sini si Geoff Hill ini sudah meng-cascade KPI-nya ke Ben Sherwin, kemudian Jada Baker, ada Stephanie Thorne, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini merupakan artinya kalau dia muncul di bawah, artinya si atasan itu menurunkan KPI-nya ke bawahan. Nah, tapi dari sisi bawahan, tampilannya akan sedikit berbeda karena dia itu istilahnya dapat KPI gitu dari atasan. Jadi informasi KPI atasan itu akan muncul di atas KPI-nya dia. Nah, sebagai contoh nih saya buka KPI-nya punya Jada Baker. Di situ untuk forecasting of future cost-nya dia, itu ada informasi tambahan di atasnya. Nih, jadi kita lagi buka punya Jada Baker. Nah, di atas KPI-nya dia itu muncul informasi punya si Geoff Hill. Jadi ini artinya bahwa dia dapat cascade-an dari atasannya dia. Oke Sobat Weaver, begitulah kira-kira bagaimana caranya kita mengatur alignment objektif di dalam organisasi kita di aplikasi SuccessFactors. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berguna buat Sobat Weaver semua. Sampai jumpa di How To video berikutnya.